Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis, masih tentang listrik dinamis, bagian yang terakhir yaitu energi dan daya listrik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berbagai bentuk energi listrik itu berasal dari apa saja. Ada yang berasal dari energi matahari, tenaga air, kemudian ada juga tenaga angin, ada juga dari energi biomasa, ya. Nah, itu semuanya merupakan sumber-sumber energi yang awalnya itu mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu menghasilkan energi, ya, seperti itu. Nah, seperti apa sih energi dan daya listrik ini? Ya, kita coba di sini. Energi listrik itu merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus. Ya, tadi sumber arusnya sudah disebut-sebutkan ya. Bisa berupa energi kalor ya, seperti setrika, solder atau kompor ya. Bisa berupa energi listrik, berupa energi cahaya ya, seperti lampu misalnya. Kemudian bisa juga berupa energi mekanik seperti motor ya. Kemudian bisa juga berupa energi kimia seperti dalam proses pengisian aki atau akumulator. Nah, kalau dijabarkan, sebenarnya ini kan sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa energi listrik itu akan muncul jika ada arus yang mengalir dalam sebuah penghantar. Nah, sumber arus ini akan mengalirkan atau mengeluarkan energi pada penghantar yang sangat bergantung pada apa saja. Pertama, beda potensialnya. Kemudian, kuat arusnya dan waktu mengalir. Waktu arusnya mengalir. Artinya, selama ini terhubung, maka di sini ada waktu di sini. Ada variabel waktu yang terlibat di dalam rangkaian ini selama mengalir. Ya, seperti itu. Nah, dari pernyataan tadi ya, bahwa besarnya energi listrik ini melibatkan 3 variabel ya, kuat arus, beda potensial, dan waktu, maka di sini energi listrik dirumuskan sebagai V dikali I dikali T. Ya, kita tahu kalau di dalam hukum Ohm itu kan V itu adalah I kali R. Maka V-nya kalau kita ganti dengan I kali R, maka di sini V-nya adalah I kali R di dalam kurung dikali I dikali T kecil. Ya, sehingga energi listrik itu sama dengan I kuadrat. Dari mana I kuadrat? Di sini I dikali I hasilnya I kuadrat dikali R dikali T. Sehingga diperoleh ini juga bisa W ini bisa juga menggunakan rumus ini, bisa menggunakan rumus ini. Atau satu lagi, kalau I-nya tidak ada, maka kita bisa menggunakan V kuadrat per R dikali T. Keterangan I itu kuat arus ya, kemudian R adalah hambatan, satuannya ohm, V beda potensial, satuannya volt, kemudian T kecil itu adalah lamanya atau waktu arus mengalir, satuannya detik, dan W itu energi listrik, satuannya joule atau ada juga yang menyebutnya watt detik. Kalau dalam satuan kWh itu ada istilah kWh, nanti kita akan belajar itu ya. Nah, di sini kita harus paham dulu tentang satuan-satuan yang kita akan jalani bersama untuk materi ini. Ya, jadi di sini tadi disebutkan bahwa satuan W itu bila T-nya dalam jam, jadi kalau tadi kan T-nya dalam detik. Kalau T-nya dalam jam, maka ini kita sebut sebagai watt hour. Atau disebut WH, W besar dan H. Nah, kemudian ada lagi 1 kilowatt hours atau kita sebut kWh. Nah, ingat, kalau di meteran listrik mungkin kita akan menemukan ini nih, ada istilah kWh. Itu nilainya sama dengan 1000 watt hour, 1000 watt hour ya. Kemudian ada selain joule. Nah, selain joule, satuan W juga dapat dinyatakan dalam kalori
ya. Bisa dalam kWh, bisa dalam watt hour, bisa juga dalam joule, atau bisa juga dalam kalori. Nah, ini semuanya terpakai sebenarnya. Di mana 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Kemudian setelah kita berbicara tentang energi listrik, kita lanjutkan dengan daya listrik. Daya listrik merupakan banyak energi listrik yang digunakan suatu hambatan tiap satuan waktu. Ini juga hanya berlaku pada saat rangkaian sedang tertutup atau rangkaian sedang mengalirkan arusnya pada penghantar. Nah, nilai daya itu sebesar V dikali I, ya. Tegangan dikali arus yang mengalir. Atau kalau V-nya tidak ada, maka akan muncul persamaan I kuadrat dikali R, ya, dimana daya listrik ini itu dilambangkan sebagai P, satuannya watt. Nah, energi kita tahu tadi disebutkan di awal bahwa energi listrik itu juga bisa berubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya adalah ketika energi listrik berubah menjadi kalor, maka besar energi listriknya itu sama dengan kalor yang dikeluarkan oleh media yang mengalami konversi energi listrik menjadi energi kalor, ya. Di mana di sini W itu adalah V dikali I dikali T kecil. Ini harusnya T kecil, ya. Sama dengan kalor ini kalau kita ingat-ingat lagi di kelas 7 itu kita menemukan persamaan Q dikali M kali C kali delta T, ya, dimana Q-nya itu adalah kalor, kemudian M-nya adalah massa air dalam satuan kilogram, kemudian C itu adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T itu sama dengan kenaikan suhu air dalam satuan derajat Celcius. Untuk materi ini kita tidak terlalu perdalam, ini hanya pengenalan saja, ya. Nah, selain energi, kemudian daya listrik, kita juga sering mendengar tarif rekening listrik yang harus dibayar setiap bulan. Nah, ini biasanya kita menggunakan satuan energinya dalam bentuk kWh. Nah, di rumah kamu itu ada meteran. Kalau kamu misalkan lihat di luar di teras kamu, pasti kamu akan menemui kWh di atasnya. Ada kWh meter. Kalau sekarang ada pulsa, ya, seperti itu. Ada pulsa token. Nah, itu termasuk juga ada kWh-nya di situ. Nah, ini untuk menentukan berapa biaya rekening listrik itu nilainya sebesar seluruh energi listrik yang digunakan dalam 1 bulan dikalikan dengan tarif per kWh atau berapa biaya setiap kWh-nya, setiap energi dalam satuan kWh, ya. Oke, sekarang kita akan coba melakukan latihan soal, ya. Oke, ada contoh soal, 2 contoh soal yang akan Ibu sampaikan di sini. Contoh soal yang pertama, jika solder listrik yang bertegangan 120 volt dilalui arus 2 ampere selama 1 detik, tentukan energi kalor yang timbul. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus kumpulkan dulu seperti biasa, ya, data-data yang berupa angkanya dalam bentuk ini, kalimat matematika seperti ini. V itu adalah tegangan 120 volt. Kemudian I itu arus itu dilambangkan dengan I, satuannya 2 ampere, dan waktu dilambangkan dengan T kecil, besarnya 1 sekon. Yang ditanyakan berapakah energi kalor yang timbul, ya, berapakah energi kalor yang timbul. Nah, ini yang ditanyakan apa? Energi itu lambangnya adalah W, ya. Sehingga kita jawab dari persamaan tadi kita temui di sini ada V, ada I, ada T, ya. Nah, ada semua. Jadi kita bisa menggunakan fit, ya. Jadi energi listrik itu sama dengan V-nya 120, I-nya 2, dan T-nya 1. Jadi 120 dikali 2 sama dengan 240 joule. Ini masih dalam satuan joule. Kenapa dalam satuan joule? Ini karena masih normal nih. Ininya T-nya itu masih dalam satuan sekon, maka kita bisa menggunakan satuan joule, ya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2.
Sebuah rumah menggunakan 5 buah lampu TL 20 watt, 3 buah lampu pijar 25 watt, sebuah televisi berwarna 20 watt, sebuah kipas angin 10 watt, dan sebuah pompa 300 watt. Semua alat tersebut menyala 5 jam setiap hari. Jika tarif per kWh sebesar Rp1.500, berapa kWh energi yang digunakan selama 1 bulan dan berapa biaya rekening listriknya? Ya. Nah, ini dari contoh soal ini kita kumpulkan dulu informasinya, ya. Kita kumpulkan dulu informasinya. Lanjut. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, dari kalimat tadi, soal cerita tadi, kita menemukan beberapa informasi dalam bentuk data. Yang pertama, daya listrik lampu TL. Ada 5 lampu ya di sini, masing-masing dengan daya sebesar 20 watt. Jadi dikalikan jumlah lampu yang dipakai. 5 dikali 20 watt itu 100 watt. Nah, 100 watt ini nanti akan kita konversi atau kita ubah dalam satuan kW. Nah, dari mana ini 0,1? 0,1 itu dari 1 kW itu kan sama dengan 1000. Maka di sini kalau 100 watt berarti 100 dibagi 1000. Hasilnya 0,1 kW ya. Kemudian yang kedua ada lampu pijar. Nah, lampu pijar di dalam soal itu ada 3. Masing-masing lampunya berdaya 25 watt. Berarti 3 kali 25 sama dengan 75 watt. Yaitu sama dengan 0,075. Sama ini juga diubah dalam bentuk kilowatt. Yang ketiga ada PTV atau daya TV. Televisi ada 1, berarti 1 kali 80 nilainya 80 watt sama dengan 0,08 kW. Kemudian P kipas angin atau daya kipas angin hanya ada 1 sebesar 10 watt. Dalam satuan kW jadi 0,01. Kemudian P pompa air atau daya pompa air itu sebesar 300 watt. Ya, atau 0,3 kW. Waktunya adalah ini digunakan selama 5 jam. Semua alat ini di rata-rata itu ternyata digunakan selama 5 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Kita hitung yang normalnya 1 bulannya sebanyak 30 hari. Jadi 5 dikali 30 hari sama dengan 150 jam. Oke, lupa Ibu tadi. Satu lagi itu ada apa? Ada ini ya. Ada berapa tarif per kWh-nya. Nah, kamu harus mencantumkan di sini ya. Kamu di sini di bawahnya harus mencantumkan. Ini di sini Ibu lupa. Nah, ditanyakan apa? Pertama, berapakah energinya dalam satuan kWh? Yang kedua, berapa biaya rekening listriknya? Jawaban yang pertama, W itu kita ingat W itu adalah P dikali T kecil. Ini T kecil ya, bukan T besar. Ibu salah ngetik. Kemudian P ini berarti jumlah dari keseluruhan daya yang digunakan oleh semua alat elektronika yang disebutkan ini. Jadi tinggal ditambahkan saja daya lampu TL, daya lampu pijar, daya TV, daya kipas angin, dan daya pompanya berapa di sini? Dijumlahkan, dikalikan dengan waktunya sebanyak 5 jam kali 30 hari. Ya, di sini PTL 0,1 ditambah 0,075 ditambah 0,08 ditambah 0,01 dan ditambah 0,3 hasilnya 0,58565. Nah, ini 150 dari mana ya? Tadi ini ya. Jadi 5 dikali 30 sama dengan 150. Jadi di sini 0,565 ya dikalikan dengan waktunya sebesar 84,75 kWh. Nah, sekarang yang kedua, berapa biaya rekening listriknya? Gampang, tadi kan sudah ada tarifnya. Jadi biaya rekening listrik itu sama dengan besarnya energi yang digunakan secara keseluruhan selama 30 hari dikalikan tarif per kWh-nya. Tadi sudah dapat, W-nya adalah 84,75 kWh dikali maaf ini bukan ini kan 1500 ya harusnya ya.
Ini harusnya 1.500 ya. Jadi kali 1.500. Kamu coret saja ini ganti dengan 1.500. Nah, berarti keseluruhan biaya rekening harus dibayar itu sebesar Rp127.125. Demikian ya anak-anakku, silahkan dipelajari berulang-ulang sampai kamu bisa. Jangan lupa ditulis resumenya dan dikirim di Google Classroom. Ya, seperti itu. Nanti di situ juga ada 2 soal yang akan Ibu berikan supaya kamu juga belajar di dalamnya. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.